Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 5 Februari 2025 merupakan peringatan wajib Santa Agatha, perawan dan martir. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu hingga hari ini. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh kehidupan dari penebusan Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau menerangi hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 12, ayat 4 sampai dengan 7, 11 sampai dengan 15. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang, tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan bertumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak,
firman Tuhan, sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sebagaimana kekal abadilah kebaikannya, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari manakah diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikannya kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Ajaran Allah sebagai didikan iman. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Shalom Aleichem. Kiranya Roh Kudus Allah senantiasa menjadi penasehat dan penghibur bagi kita semua dalam menjalani pensiarahan gerejanya di muka bumi. Membaca surat Ibrani hari ini membawa mata saya berulang-ulang membaca
kepada kalimat-kalimat di bawah ini. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Beberapa pertanyaan muncul dalam benak saya. Kenapa Allah harus memberikan hajaran kepada umatnya? Bagaimana menyikapi seorang individu yang sedang mendapatkan hajaran Tuhan? Saya mencoba merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu dan menawarkan beberapa gagasan yang mungkin dapat menjawabnya. Dalam surat Ibrani, hajaran dari Allah digambarkan sebagai cara Tuhan memperlakukan umatnya seperti seorang ayah yang mendidik anak-anaknya. Tujuan dari hajaran ini adalah untuk membawa pertumbuhan rohani, kedewasaan iman, dan menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan umat beriman. Meskipun hajaran ini mungkin tidak menyenangkan atau sulit pada awalnya, pada akhirnya hajaran tersebut menghasilkan karakter yang lebih kuat dan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Hajaran ini tidak selalu berupa hukuman fisik, tetapi bisa berupa berbagai bentuk pengalaman atau ujian yang menantang iman dan kesetiaan umat beriman kepada Tuhan. Melalui proses hajaran ini, umat beriman dapat belajar untuk lebih percaya dan bersandar pada kasih dan kerahiman Tuhan. Umat beriman diajarkan untuk melihat hajaran sebagai tanda kasih dan perhatian Allah yang menginginkan yang terbaik bagi setiap individu. Bahkan jika itu berarti harus melalui kesulitan dan penderitaan untuk mencapai pertumbuhan rohani. Saya teringat akan dokumen apostolik yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Pertama, dokumen Christus Vivit, yaitu seruan apostolik Paus Fransiskus yang membahas tentang bagaimana kaum muda dapat menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupan mereka dengan iman yang kuat. Kedua, dokumen Amoris Laetitia, yakni sebuah seruan apostolik Paus Fransiskus yang membahas kasih sayang dalam konteks keluarga dan hubungan manusia. Dokumen ini menekankan pentingnya kasih sayang, pengampunan, dan pembinaan dalam kehidupan beragama. Untuk itu, izinkan saya dalam kesempatan ini juga menyampaikan beberapa pesan yang menurut saya merupakan pesan kunci dari kedua dokumen tersebut. Pertama, Christus Vivit atau Christ is alive. 1. Kehidupan yang bersemangat. Dokumen ini dimulai dengan pesan bahwa Kristus hidup dan Dia ingin kamu hidup. Paus Fransiskus menekankan bahwa kehidupan beragama harus penuh semangat dan harapan. Kedua,
pengaruh kaum muda. Dokumen ini menekankan bahwa muda-mudi memiliki peran penting dalam gereja dan dunia, dan mereka harus diberi dukungan untuk berkembang dalam iman mereka. 3. Pengalaman dan pembelajaran. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa pengalaman hidup dan pembelajaran adalah bagian penting dari pertumbuhan iman, dan bahwa muda-mudi harus diberi ruang untuk belajar dan berkembang. 4. Kasih sayang dan pengampunan. Dokumen ini menekankan pentingnya kasih sayang dan pengampunan dalam kehidupan beragama, serta pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. 5. Pengaruh Kristus. Paus Fransiskus menekankan bahwa Kristus adalah contoh bagi semua orang, terutama muda-mudi, dan bahwa mereka harus mengikuti teladannya dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya, kedua, Amoris Laetitia atau The Joy of Love. Pengertian cinta dalam keluarga. Dokumen ini menekankan pentingnya cinta dalam keluarga sebagai fondasi utama kehidupan beragama. Paus Fransiskus menekankan bahwa keluarga bukanlah masalah, melainkan peluang untuk mengekspresikan kasih sayang dan kebersamaan. 2. Dokumen ini menekankan pentingnya konsien dalam pengambilan keputusan moral. Setiap individu harus belajar menggunakan konsien mereka sendiri dalam konteks iman. 3. Penerimaan dan pengampunan. Paus Fransiskus menekankan pentingnya menerima dan mengampuni kesalahan serta membantu mereka yang telah mengalami perceraian atau pernikahan ulang untuk lebih diterima dalam komunitas gereja. 4. Kesetaraan dan penghargaan. Dokumen ini menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan bagi semua anggota keluarga, termasuk anak-anak dan orang dewasa. 5. Kesetiaan dan pengorbanan. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa kesetiaan dan pengorbanan adalah kunci untuk kehidupan keluarga yang sehat dan penuh kasih sayang. Saya menawarkan bagaimana kita menyikapi apabila berinteraksi dengan seorang individu yang sedang mendapatkan hajaran dari Tuhan. Alangkah baiknya kita memberikan support kepadanya. Support berupa penerimaan, kasih sayang, dan pengampunan. Dengan demikian, individu tersebut dapat naik kelas menjadi individu yang memiliki karakter yang lebih kuat dan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Mari kita mendengarkan sekali lagi kutipan Mazmur hari ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa kita dibuat. Dia sadar bahwa kita ini debu.
Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur untuk rahmat karunia daripada-Mu, khususnya untuk sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Mohon mampukan kami untuk menjalani hajaran dari Tuhan, dan mampukan kami juga untuk hadir mendukung saudara kami yang sedang menjalani hajaran dari Tuhan, karena kami ingin naik kelas. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.